Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai antitrombolitik dan trombolitik. Baik, selanjutnya akan ada perkenalan dari masing-masing anggota. Saya sendiri, Syahla Nur Anissa, dengan NIM 21613274. Saya Aisyah Apriliandari dengan NIM 21613273. Saya Iin Puspitasari dengan NIM 21613275. Saya Ira Yuniar dengan NIM 216132776. Saya Fada Syafira dengan NIM 21613277. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah terkait bagaimana aterosklerosis dapat memicu terjadinya trombosis itu sendiri. Jadi di sini bagaimana aterosklerosis itu dapat memicu terjadinya trombosis, yaitu perlu kita ketahui terlebih dahulu, aterosklerosis itu adalah kondisi di mana plak terbentuk di dinding pembuluh darah akibat penumpukan dari kolesterol, lemak, kalium, dan zat-zat lainnya. Proses ini menyebabkan dinding arteri ini menjadi tebal dan kaku sehingga mengurangi elastisitas dan mempersempit lumen pembuluh darah tersebut yang dapat mengakibatkan yang dapat penghambatan dari aliran darah normal. Ketika plak aterosklerotik ini mengalami kerusakan atau pecah, permukaan yang terbuka ini menjadi tempat adhesi platelet yang dapat memicu aktivasi platelet serta kasket koagulasi untuk membentuk suatu trombus. Next. Lalu pecahnya plak ini mengakibatkan paparan jaringan subendotelial yang merangsang agregasi platelet sebagai respon alami tubuh untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Dari aktivasi platelet ini dapat menyebabkan pelepasan zat-zat seperti tromboksan A2 yang menginduksi lebih banyak agresi platelet dan vasokonstriksi di sekitar area tersebut. Dari aktivasi kasket koagulasi ini berlanjut hingga pembentukan fibrin yang menguatkan sumbatan platelet menjadi trombus yang lebih stabil. Next. Dari trombus yang sudah terbentuk ini, pada lokasi plak yang rusak dapat menyumbat aliran darah dalam pembuluh darah koroner atau serebral yang dapat beresiko menyebabkan kondisi yang serius seperti penyakit jantung koroner atau PJK dan stroke iskemik. Dengan demikian, aterosklerosis ini tidak hanya memicu trombosis melalui kerusakan plak saja, namun juga dapat meningkatkan resiko penyumbatan arteri yang dapat berakibat fatal, sehingga dapat menyebabkan kematian. Tahapan yang terlibat pada proses trombosis ini ada 5. Yang pertama ialah kerusakan endotel pembuluh darah atau cedera endotel vaskular. Pada pembuluh darah arteri, kerusakan sering disebabkan oleh aterosklerosis, hipertensi, maupun trauma fisik. Endotel yang rusak memaparkan kolagen dan faktor non-Wilbrandt, sehingga memicu aktivasi dari platelet. Untuk pembuluh darah vena, cedera endotel biasanya disebabkan oleh trauma, infeksi, ataupun penggunaan kateter vena. Pada vena, peradangan lokal pun juga bisa merusakkan kerusakan endotel. Yang kedua, ketika sudah terjadi kerusakan endotel, maka terjadilah aktivasi platelet dan pembentukan platelet plak. Saat endotel mengalami kerusakan, platelet ini atau sel pembuluh darah akan menumpuk pada area yang rusak sehingga membentuk agregasi yang disebut dengan platelet plak. Selanjutnya.
Tahap yang ketiga, yaitu ada aktivasi, koagulasi, dan pembentukan fibrin. Setelah tadi terjadinya pembentukan platelet plak yang disebabkan oleh kerusakan endotel, sistem koagulasi akan diaktifkan sehingga membentuk anyaman fibrin yang menguatkan plak tersebut. Nah, setelah plak itu menjadi kuat, terjadilah pembentukan trombus atau bekuan darah. Fibrin yang terjalin dengan platelet plak akhirnya membentuk trombus yang dapat menyumbat aliran darah yang terdampak pada beberapa komplikasi penyakit. Selanjutnya, tahap yang kelima yaitu okulasi arteri ataupun vena dan resiko komplikasinya. Jika tadi trombus itu cukup besar atau bisa disebut juga kayak ada suatu plak yang menyumbat aliran darah itu menjadi lebih besar, aliran darah akan bisa berhenti atau oklusi sehingga menyebabkan beberapa resiko komplikasi penyakit serius. Di arteri jika terjadi oklusi atau trombus yang menyumbat sepenuhnya bisa menyebabkan aliran darah terhenti sehingga menjadi penyebab faktor risiko terjadi serangan jantung maupun stroke. Untuk di vena, jika tadi trombusnya menyumbat juga di vena, bisa menyebabkan pecah pada dan sehingga menjadi emboli yang dapat terbawa aliran darahnya dan menyumbat arteri di paru-paru sehingga menjadi penyakit yang namanya emboli paru. Baik, selanjutnya pada slide ini bagaimana antiplatelet dapat berperan mencegah terjadinya trombosis. Obat-obat antiplatelet bekerja dengan mencegah agregasi atau penggumpalan platelet yang merupakan tahap awal pembentukan trombus, terutama di pembuluh arteri, yang trombusnya kaya akan platelet. Atau antiplatelet seperti aspirin menghambat enzim COX-1 pada platelet sehingga saya ulangi, aspirin menghambat enzim COX-1 pada platelet sehingga mengurangi produksi tromboksan A2 yang biasanya berfungsi memicu agregasi platelet dan vasokonstriksi. Obat antiplatelet lain seperti clopidogrel menghambat reseptor ADPP2Y12 pada permukaan platelet, mencegah aktivasi dan agregasi lebih lanjut. Selanjutnya, antikoagulan berperan dengan menghambat jalur koagulasi yang terlibat dalam pembentukan fibrin. Pada trombosis vena, trombus cenderung kaya akan fibrin. Antikoagulan seperti heparin mempercepat kerja antitrombin untuk menonaktifkan faktor pembentukan seperti trombin dan faktor X. Warfarin sebagai antagonis vitamin K mengurangi produksi faktor pembekuan yang bergantung pada vitamin K. Dengan mengurangi pembentukan fibrin, antikoagulan efektif mencegah terbentuknya dan bertambahnya trombus. Antiplatelet dan antikoagulan bekerja pada dua mekanisme yang berbeda dalam mencegah trombosis. Antiplatelet terutama digunakan pada pencegahan trombus di arteri seperti pada kasus penyakit kardiovaskular. Sementara itu, antikoagulan lebih efektif dalam mencegah trombus pada vena, seperti pada kasus DVT dan emboli paru. Dengan menghambat pembentukan fibrin, penggunaan yang tepat dari kedua golongan ini membantu mengurangi risiko komplikasi trombotik di berbagai kondisi klinis. Selanjutnya, bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis? Penjelasan dari gambar ini yaitu sel endotel mengeluarkan aktivator plasminogen jaringan atau TPA di lokasi cedera. Kemudian, TPA mengikat fibrin dan mengubah plasminogen menjadi plasmin yang mencerna fibrin. Inhibitor aktivator plasminogen 1 dan plasminogen 2 menonaktifkan TPA dan alfa-2 antiplasmin menonaktifkan plasmin. X. Selanjutnya, TPA asli dan TPA rekombinan. TPA asli bekerja dengan mengikat fibrin melalui jaringnya dan domain kringal pengikat lisin kedua. Kemudian mengaktifkan plasminogen yang terikat dengan fibrin.
sedangkan TPA rekombinan diproduksi oleh teknologi DNA rekombinan. Pembersihan TPA asli terutama terjadi melalui metabolisme hati dan waktu paruhnya atau T setengahnya sekitar 5 menit. Sedangkan TPA rekombinan memiliki waktu paruh plasma yang lebih panjang sehingga memungkinkan untuk pemberian dosis secara bolus. Next. Adapun regimen dosis yang direkomendasikan saat ini untuk trombolisis koroner. Jadi, awalnya itu diberikan suntikan langsung ke pembuluh darah secara bolus intravena sejumlah 15 mg. Kemudian, setelah suntikan awal, diberikan obat dengan dosis 0,75 mg per kilogram berat badan selama 30 menit. Dosis maksimalnya itu 50 mg. Selanjutnya, selama 1 jam berikutnya akan diberikan obat dengan dosis 0,5 mg per kilogram berat badan hingga 35 mg dosis terakumulasi. Next. Trombolitik atau fibrinolitik berperan dalam mengatasi trombosis dengan melarutkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah. Obat trombolitik seperti TPA atau tissue plasminogen activator bekerja dengan mengaktifasi plasminogen menjadi plasmin, enzim yang mengurai fibrin dalam trombus. Dengan memecah fibrin, aliran darah dapat dipulihkan sehingga mengurangi kerusakan jaringan otak yang mungkin terjadi akibat kekurangan oksigen. Next. Baik, selanjutnya mengenai TPA sendiri yang tadi sudah dijelaskan, di mana TPA memiliki afinitas tinggi terhadap fibrin, sehingga efeknya terutama terbatas pada trombus saja, untuk meminimalkan risiko lisis sistemik. Nah, dalam kondisi terapeutik seperti infark miokard akut atau stroke iskemik, konsentrasi TPA ini meningkat, memicu penghancuran trombus dan memulihkan aliran darah ke jaringan yang terkena. Next, selanjutnya mengenai bagaimana dari trombolitik itu sendiri, itu ada 3 obat yang perlu diketahui. Yang pertama adalah alteplase, yang kedua adalah reteplase, dan yang ketiga adalah tenecteplase. Yang mana obat yang pertama itu adalah alteplase, mekanisme kerjanya yaitu sebagai aktivator plasminogen jaringan rekombinan atau TPA yang bekerja dengan mengubah plasminogen yang terikat pada fibrin dalam gumpalan darah menjadi plasmin. Kemudian untuk obat yang kedua itu reteplase, sebenarnya mekanismenya sama-sama seperti alteplase sendiri, yaitu mengubah plasminogen menjadi plasmin. Akan tetapi reteplase ini merupakan bentuk rekombinan dari plasminogen aktivator yang menghilangkan sebagian rangkaian protein dari alteplase. Kemudian untuk obat yang ketiga yaitu adalah tenecteplase, yang mana obat ini merupakan modifikasi genetik dari alteplase sendiri yang dirancang tujuannya untuk meningkatkan waktu paruh dan spesifitas terhadap fibrin. Nah, yang perlu diketahui, obat ini mekanismenya sama seperti obat alteplase dan reteplase, yaitu mengubah plasminogen menjadi plasmin. Tetapi obat ini memiliki keunggulan yaitu selektivitas yang lebih tinggi terhadap fibrin, sehingga karena selektivitasnya lebih tinggi dapat mengurangi aktivasi plasminogen sistemik dan juga meminimalkan risiko dari efek samping. Next slide. Selanjutnya, berikut merupakan kesimpulan bagaimana trombolitik dapat mengatasi problem trombosis. Jadi kan tadi trombolitik sudah dijelaskan, trombolitik itu merupakan obat yang diberikan untuk melarutkan bekuan darah yang sudah terbentuk. Nah, tadi trombolitik yang sudah dijelaskan yaitu adalah alteplase, kemudian ada tenecteplase. Kemudian, nah, sebagai contoh adalah alteplase sendiri, yang mana tadi alteplase dapat bekerja dengan mengaktifkan plasminogen, yaitu protein ada dalam darah, namun dalam bentuk tidak aktif. Kemudian aktivator plasminogen ini dapat mengubah plasminogen menjadi plasmin
yaitu merupakan enzim yang berperan dalam proses penghancuran pembukaan darah. Kemudian setelah plasminogen diubah menjadi plasmin terbentuk, enzim ini siap untuk melakukan tugasnya, yang mana enzim plasmin merupakan enzim yang sangat efektif untuk memecah fibrin. Fibrin ini merupakan komponen utama dari struktur bukaan darah. Nah, karena tadi plasmin sudah memecah fibrin, protein yang memberikan kekuatan dan struktur pada pembukaan darah ini, kemudian fibrin diuraikan, kemudian struktur bukaan tadi menjadi lemah dan akhirnya larut. Nah, setelah fibrin terurai, bekuan darah akan larut, kemudian ini akan memungkinkan darah itu untuk kembali mengalir ke jaringan yang sebelumnya kekurangan oksigen akibat sumbatan, kemudian mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap jaringan tersebut. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial untuk mengurangi risiko kerusakan permanen pada jantung, otak, atau paru-paru, tergantung pada lokasi trombosis itu terjadi. Next slide. Baik, terima kasih. Berikut yang tadi merupakan penjelasan mengenai trombolitik dan trombosis. Kami mohon maaf apabila ada penyampaian yang mungkin kurang dimengerti ataupun penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.